Saya Imamatul Faliha, calon guru penggerak Angkatan 9, akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah pendidikan yang menuntun, di mana kita sebagai pendidik dapat menuntun tumbuh hidupnya peserta didik sesuai kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya agar selamat dan bahagia. Dasar pendidikan yang kedua, pendidik bagaikan petani, di mana seorang pendidik dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang petani, di mana kita dapat menanam biji tumbuhan tersebut bisa tumbuh sesuai dengan biji yang ditanam dan tidak bisa memaksakan tanaman tersebut tumbuh menjadi tanaman yang lain. Hal tersebut bisa kita terapkan pada peserta didik, di mana kita tidak bisa memaksakan kehendak kita, di mana anak tumbuh sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Dasar pendidikan selanjutnya adalah merdeka belajar. Sejatinya, kita sebagai pendidik memberikan kebebasan dan kemerdekaan untuk mengembangkan minat dan bakatnya peserta didik. Dengan memperhatikan dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang keempat, yaitu kodrat alam dan zaman, di mana kita sebagai pendidik dalam mendidik anak harus sesuai dengan tuntutan alam dan zaman di mana anak berada. Dasar pendidikan selanjutnya adalah sosiokultural. Ki Hajar Dewantara juga berpesan di mana pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Padahal ini kebudayaan dan pendidikan adalah satu kesatuan yang utuh, di mana kebudayaan adalah peradaban dan cita-cita masyarakat sebagai bangsa. Dasar pendidikan selanjutnya adalah budi pekerti. Pendidikan tidak hanya mempersiapkan siswa untuk menguasai ilmu pengetahuan, akan tetapi untuk mengembangkannya diperlukan nilai moral seperti budi pekerti dan karakter yang baik, agar seimbang sehingga terbentuk perubahan pada olah rasa, olah cipta, dan olahraga. Dasar pendidikan selanjutnya adalah anak terlahir bukan seperti kertas kosong yang bisa kita gambar sesuai keinginan orang dewasa, melainkan anak terlahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar, di mana kita sebagai pendidik mempunyai kewajiban memfasilitasi atau membantu menebalkannya garis samar-samar tersebut untuk memperbaiki lakunya agar menjadi manusia seutuhnya. Dasar pendidikan selanjutnya adalah pendidikan berpihak pada anak, di mana pemikiran tentang berhamba pada anak adalah memberi kebebasan dari segala ikatan, seperti yang dirasakan oleh Suwardi Suryaningrat. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya akan melakukan refleksi dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di dalam kelas sebelum saya belajar modul 1.1? Yang kedua, apa yang saya lakukan setelah belajar modul 1.1? Yang ketiga,
apa yang akan saya terapkan di dalam kelas dalam mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum belajar modul 1.1, saya percaya anak terlahir di dunia ini seperti kertas kosong, sehingga kita bisa membentuk dan menggambarnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang kedua, kurang memahami karakteristik anak. Dengan berpikir, anak yang berhasil adalah anak yang mampu menyelesaikan kegiatan dengan benar dan cepat. Yang ketiga, pembelajaran di dalam kelas selalu berpusat pada guru atau teacher center. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari apa yang saya lakukan belum tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya percaya anak terlahir di dunia sudah terdapat coretan samar atau buram. Sesuai dengan teori tabula rasa, di mana anak terlahir dengan garis-garis samar, di mana peran saya sebagai guru membantu dengan cara menuntun dan memfasilitasi sesuai dengan minat dan bakat anak, di mana setiap anak memiliki karakter yang berbeda. Tentunya dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman di mana anak berada, sehingga memberikan kebebasan untuk mengembangkan minat dan bakatnya, bisa melalui bernyanyi ataupun menari, sehingga pendidikan berpusat pada anak, dan anak memiliki kemerdekaan atau kebebasan untuk belajar. Saat ini saya menyadari bahwa pendidikan harus selaras dengan budi pekerti dan harus seimbang. Jika kita bisa seimbang, keseimbangan budi pekerti akan membawa kebijaksanaan. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam kelas. Yang pertama, menerapkan pembelajaran yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini, saya akan menyesuaikan pembelajaran yang saya sampaikan dengan memperhatikan kodrat zaman anak dan menggunakan teknologi sesuai dengan zaman yang berkembang sekarang. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar dengan mengutamakan budi pekerti anak. Konsep merdeka belajar mengajarkan sebagai pendidik, kita memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih, tentunya dengan tetap mengutamakan pembiasaan yang baik yang saya sampaikan, agar peserta didik dapat mencerminkan profil pelajar Pancasila yang memiliki budi pekerti yang luhur. Selanjutnya, saya akan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada anak, di mana saya akan membuat pembelajaran yang sangat menyenangkan di dalam kelas. Pembelajaran yang berpusat pada anak tentunya dengan melibatkan peserta didik dalam proses pembelajarannya. Saya juga akan meminta dukungan dan kerjasama yang baik dengan orang tua dan lingkungan sekitar. Kesimpulan
dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik harus menjadi suri tauladan yang baik dengan cara menuntun anak yang sudah terlahir dengan garis-garis samar dan kita tinggal menebalkannya melalui minat dan bakat sesuai dengan kodratnya. Pendidikan yang baik senantiasa memuliakan anak yang memiliki budi pekerti luhur sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian pemaparan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dari saya. Terima kasih sudah menonton. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.